Aset kebun dalem akhirnya diberikan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada PMK Banyumas usai 19 tahun mangkrak. Kasus ini bermula akibat PMK Banyumas melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi perjanjian dalam pengelolaan aset kebun dalem dengan PT Geraha Citaguna sebelumnya. Hingga akhirnya PMK Banyumas mendapat gugatan. Beginilah kondisi aset kebun dalem di Purwokerto yang sudah mangkrak selama 19 tahun lamanya akibat adanya sengketa antara PMK Banyumas dengan PT Geraha Citaguna. Dulunya, kebun dalem akan dijadikan pusat bisnis dan grosir terbesar di Jawa Tengah bagian selatan layaknya Tanah Abang di Jakarta. Dalam kerjasama, Pemkab memberikan izin PT Geraha Citaguna untuk mengelola kebun dalem dengan kompensasi. Namun dalam pelaksanaan, PMK Banyumas dinilai melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi perjanjian dan digugat ke pengadilan hingga bergulir ke MA pada tahun 2009. Majelis Kasasi akhirnya memutuskan menghukum Pemda Banyumas membayar kerugian material kepada penggugat hingga kisaran 20-an miliar lebih. Kasus ini terus berkembang hingga belasan tahun lamanya. Hingga akhirnya pada Selasa 4 Maret 2025, aset kebun dalem dikembalikan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada PMK Banyumas di halaman kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penyerahan ini dihadiri Kepala Kejari Purwokerto, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono dan wakilnya, Kepala Biro Hukum Setda Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar dan tamu undangan lainnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ponco Hartanto mengatakan bahwa penyerahan aset kebun dalem dilaksanakan setelah proses hukum rampung dengan status hukum yang kuat. Tadi yang terkait status hukumnya dengan diserahkan kembali, ini kan aset recovery, dipulihkan kembali. Ya, yang jelas itu mempunyai status hukum yang kuat. Terus selanjutnya kalau pengusutannya, pengusutan penegakan hukum, itu bisa dilandaskan dengan pengembalian aset. Ini baru tahap penyelidikan. Nah, sesuai dengan apa instruksi Presiden, bahwa yang diutamakan untuk pengembalian aset. Ya, ini sudah tercapai pengembalian aset. Sehingga kasus ini tidak perlu dilanjutkan ke penyidikan. Sudah dianggap selesai. Nah, karena asetnya sudah kembali. Jadi sudah tidak ada kerugian negara. Nah, nanti masalah pengelolaan selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Kepala Biro Hukum harus melalui tahap-tahapan sesuai dengan SOP. Nah, terus pengelolaan selanjutnya harus transparan itu. Nah, ya, dari kami sudah kita kembalikan. Jadi sudah tidak ada lagi kasus ini sudah selesai dengan dikembalikan aset. Kasus ini tidak akan dilanjutkan ke proses berikutnya dan tidak akan ada lagi kerugian yang ditanggung negara. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar mengatakan, kasus ini tak kunjung usai karena adanya gugat-menggugat yang cukup lama dalam perdataan sebelumnya, namun akhirnya bisa dirampungkan. Yang paling rumit bagaimana? Yang paling rumit sebetulnya adalah cara penafsiran hukum. Yang kedua tentu saja itu berkaitan dengan gugat-menggugat. Karena kenapa? Kalau yang keperdataan itu sampai titik darah penghabisan, sekalipun ada putusan masih dimungkinkan adanya perdamaian seperti itu. Dan ini karena sudah tidak ada perdamaian lagi dan sebagainya, Pak Kajati menganggap bahwa saya benar bahwa ini aset-aset kita, asetnya negara harusnya yang sudah kembali ke kita kok tidak dikembalikan. Nah, melalui tahapan ini tentunya Kejaksaan Tinggi telah melakukan penyelamatan aset negara seperti itu. Sementara Bupati Banyumas Sadewo mengatakan, usai aset dikembalikan, pihaknya bersama Sekda akan menghadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memperhitungkan aset-aset yang ada di kebun dalem dengan dampingan pengacara negara. Makanya kita meminta pendampingan BPKP untuk perhitungan sehingga jelas apa yang menjadi kewajiban pemerintah, apa yang menjadi kewajiban KJG. Jadi ini clear, tapi clean-nya nanti kita tetap meminta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Negeri maupun Kejaksaan Negeri. Sadewo sudah ada rencana penggunaan kebun dalem ke depannya, namun masih belum disampaikan. Meski demikian, nantinya pihaknya akan membuka pintu bagi para investor yang ingin berinvest di kebun dalem. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.